Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Story Bang Teguh. Nah, kali ini kita berada di rumah Bagindo Aziz Khan, salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Kota Padang. Nah, disimak terus. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, serta subscribe. Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan. Teguh. Ya, Pak Teguh ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Rekvan Devri. Itu jabatan di museum itu pemandu museum. Pemandu museum. Ya, lebih tepatnya pemandu museum. Iya. Karena ada nama selain itu adalah tenaga teknis museum. Iya, berarti itu Pak Teguh. Bapak lebih paham lah tentang sejarah Bagindo Aziz Khan ini ya. Ya, seperti itu. Iya. Tapi sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar. Iya, betul. Nah, jadi kan kalau kita yang tahu nih, Ya. dari masa-masa yang kecil, Bagindo Aziz Khan ini kan tokoh nasional. Betul. Tapi banyak dari mungkin adik-adik kita ataupun teman-teman itu yang belum tahu siapa sih sebenarnya Bagindo Aziz Khan. Sosoknya Sosoknya beliau gitu. Nah, sosok beliau. Iya. Bagindo Aziz Khan itu adalah wali kota Padang kedua. Wali kota Padang. Iya, yang menggantikan wali kota Padang pertama yaitu Abu Bakar Jaha. Abu Bakar Jaha. Nah, ya. Berarti itu menjabat di tahun 1946. 1946. Iya, sampai 1947. Bapak Bagindo Aziz Khan ini merupakan salah satu tokoh ikut organisasi gitu ya. Iya, beliau ikut organisasi, beberapa organisasi. Salah satunya itu Young Islamic Bond. Ya, yang ada tubuhnya sekarang di dekat Indah Muara. Dekat Indah Muara. Itu tubuh pemuda. Oh, tubuh pemuda. Berarti yang di depan tubuh gempa itu. Iya, di depan tubuh gempa ada tempat bola itu ya. Nah, ya, tempat anak muda sekarang berkumpul itu. Iya. Nah, dan selanjutnya itu pasca kemerdekaan beliau juga ikut dalam BPPI, Balai Penerangan Pemuda Indonesia di Padang. Nah, sekilas BPPI. BPPI itu adalah gerakan pemuda untuk menyusun kekuatan. Karena Indonesia sudah merdeka, akan ada serangan balik, akan ada datang lagi Belanda dengan sekutu ya. Untuk membangun kekuatan dari semua segi, baik itu militer, dan semua segi. Betul sekali. Yang diketuai oleh Ismail Lengah waktu itu. Ismail Lengah. Jadi kalau dia menjabat wali kota ini pada umur kalau nggak salah 36 tahun. Betul. Ya? Berarti masih sangat muda ya. Sangat muda. Sangat muda. Tapi luar biasa. Mungkin kalau kita tahu dari kecil-kecil itu patungnya sudah ada di museum. Betul. Museum Aditya Warman ya. Nah, jadi kalau yang sejarah ini berarti inilah rumah kelahiran, tempat lahir kelahiran. Oh, rumah kelahiran dari Bagindo Aziz. Iya, betul. Beliau lahir di sini. Lahir di sini ya. Betul. Dia memiliki berapa orang bersaudara? Beliau anak dari Bagindo Monto. Ayah beliau Bagindo Monto dan ibu beliau bernama Jamila. Beliau mempunyai saudara itu 6 orang. 2 orang perempuan, 4 laki-laki. Berarti semuanya dulu berdomisili di sini ya, di rumah ini ya. Betul. Beliau dilantik bulan Agustus 1946. Iya, beliau gugur itu 19 Juli 1947. Nah, agresi militer Belanda pertama itu Pak Teguh itu tanggal 21 Juli 1947. 2 hari setelah kematian lah ya dari sosok pahlawan kita ini Bagindo Aziz Khan itu. Iya. Kira-kira gimana tuh ceritanya? Ya, tragis juga sih sebenarnya ya. Dari berbagai hal yang saya tahu, yang saya baca, ada beberapa buku mengenai banyak sih kayak Joni Anwar. Iya. Kenapa? Karena pada saat tahun 47 itu beliau baru bulan Juli
gitu ya Pak Teguh ya. Beliau baru dari Bukit Tinggi sih sebenarnya. Beliau kan menjadi wali kota Padang itu melaporkan setiap perkembangan yang dilakukan ke residen Sumatera Barat yang ada di Bukit Tinggi. Nah, beliau akan terus melaporkan setiap bulan. Nah, ketika itu beliau sudah balik dari Bukit Tinggi dan ingin ke rumah ini menemui Ibu Siti Zaura yang sedang hamil. Istrinya. Iya, Bagindo Jessica ini mempunyai 2 orang istri. 2 orang istri. Nah, 2 orang istri. Jadi Ibu Siti Zaura ini istri yang kedua beliau yang sedang hamil dan ingin beliau selamatkan. Iya betul. Nah, menghindar lah ibaratnya betul. Dari Belanda gitu ya. Betul. Jadi mungkin karena dia mau datang ke Padang itu, sekalian mau menemui istrinya itu ya. Betul. Nah, sudah sampai ke rumah ini, mau ke Bukit Tinggi lagi. Ya, Pak Teguh. Nah, sama istrinya gitu ya. Iya, sama istri dan ada satu kakak ipar beliau. Iya. Nah, sampai di pos Belanda yang ada di Karang, itu mobil beliau dicegat, diberhentikan. Dan pada saat itu sudah ada Kolonel Van Epp pada itu di tempat tersebut. Kolonel Van Epp ini adalah komandan Belanda di Padang. Di Padang. Nah, kalau komandan tentara Belanda di Padang, Kolonel Van Epp. Akhirnya Kolonel Van Epp ini bilang ada terjadi ya pelanggaran oleh kaum ekstremis ya, kan pejuang ini kan kaum ekstremis bagi Belanda. Iya betul. Melanggar garis demarkasi yang ada di Nanggalo, di Simpang Tinju itu. Simpang Tinju. Nah, orang kan lebih populer itu Simpang Tinju ya. Nah, namun itu kan tugu itu dibangun untuk memperingati gugurnya Bagindo Jessica di sana. Itulah semangat juang beliau. Betul. Kenapa dibuat kepalan tinju? Nah, kita nggak tahu sejarahnya. Jadi dari sini kita berkunjung ke museum, jadi kita tahu sejarah kenapa ada simpang tinju di sana. Betul. Gugurnya itu sendiri, apakah dalam pertempuran atau tidak dalam pertempuran sih sebenarnya Pak. Karena apa? Ketika saat itu Belanda melalui Kolonel Van Epp itu mengajak Bagindo Jessica ikut dengan beliau untuk melihat apakah betul kaum ekstremis itu pejuang ini melanggar garis demarkasi. Karena Bagindo Jessica itu adalah wali kota Padang kedua. Beliau bertanggung jawab. Selain itu, beliau juga ketua keamanan perjanjian Kertajati. Nah, beliau itu ikut bertanggung jawab sebenarnya. Makanya beliau ikut. Walaupun Ibu Siti Zaura tidak membolehkan sebenarnya Pak Teguh. Pada saat itu belum puasa. Ibu Siti Zaura jadi udah bulan puasa. Iya, tidak mengizinkan. Tapi karena tugas beliau, karena beliau wali kota Padang dan juga ketua perjanjian keamanan perjanjian Kertajati, akhirnya beliau ikut dengan Kolonel Van Epp. Nah, pada saat itulah beliau itu dikeroyok, dipukul dengan benda tumpul dan akhirnya ditembak untuk mengalihkan ganti alibinya. Jadi seolah-olah dia ditembak kaum ekstremis. Nah, itu yang dilaporkan oleh Belanda pada saat itu. Sebenarnya dia dikeroyok gitu ya. Dikeroyok sama Belanda. Jadi ibaratnya pada saat itu dia meninggal pada tahun 1947. Iya, 1947, lebih tepatnya 19 Juli 1947. 19 Juli 1947. Iya. Tapi itu kalau untuk makamnya sendiri, Iya. Bagindo Jessica ini di mana itu? Nah, makamnya ini nggak di Padang nih. Nggak di Padang. Beliau makam Bagindo Jessica yaitu di Taman Makam Pahlawan Bulai Bacah jadi. Oh, di Bukit Tinggi Iya. ternyata. Saya kira karena rumahnya di sini, Iya. jadi dia dimakamkan mungkin di Padang juga ya. Nah, itu Tapi tidak ya. tidak, karena sedikit cerita pada saat itu Residen Sumatera Barat, Sultan Muhammad Kasjid datang ke Padang untuk melihat jenazah beliau. Iya. Pada saat itu rombongan residen yang dari Bukit Tinggi itu dicegat. Oh, sudah. Ketika di Lekara, nggak boleh masuk Padang. Belanda juga. Iya. Pas kejadian itu ya. Iya, alasan Belanda situasi Padang sedang memanas karena berita gugurnya Bagindo Jessica sudah sampai seluruh kota Padang. Iya, betul. Baik itu Padang kota dan Padang luar kota. Iya. Nah, akhirnya dengan lobby residen Sumatera Barat, akhirnya dibolehkan hanya beberapa saja dari rombongan yang ikut Perwakilan. ya ke rumah ini karena jenazah beliau dibawa ke rumah ini. Oh, di Jenazah rumah ini Bagindo ya. Jessica. Nah,
pihak keluarga sebenarnya pengen di Padang, dikebumikan. Oh, di Padang ya? Ya, karena ada makam keluarga. Tapi pada saat itu ya belum ada hoax sih sebenarnya Pak. Iya, iya, betul. Tapi masyarakat Kota Padang, ya khususnya keluarga, itu tidak percaya dengan alasan Belanda bahwasanya Baginda Aziz Khan tertembak oleh pejuang. Iya, betul. Nah, akhirnya dengan lobby tadi, Presiden Sumatera Barat membawa jenazah beliau ke Bukit Tinggi untuk diotopsi, ya, supaya tahu sebenarnya penyebab beliau gugur ini apa. Ya, Nah, akhirnya muncullah pada saat itu hasilnya hasil otopsi Baginda Aziz Khan ini, beliau gugur itu dengan pukulan benda tumpul di belakang telinga. Oh, di belakang telinga. Iya, ini sini. Nah, baru setelah itu ditembak dari sini, kan beliau jatuh tersungkur menghadap ke sini. Ditembak dari jarak dekat ya, dekat ya, iya. Pak Teguh ya. Iya. Akhirnya tembus. Berarti itu cara Belanda untuk mengelabui gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya dia sudah dipukul dulu di bagian kepala, baru ditembak. Itu hasil otopsi Iya, dokter betul. yang dilakukan di Bukit Tinggi. Iya. Nah, karena pada saat itu hari sudah tinggi, pada saat itu makanya jenazah beliau dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Bukit Tinggi. Jadi dia di Taman Makam Pahlawan Pahlawan di Bukit Bukit Tinggi. Betul. Ya, jadi teman-teman nanti kalau mau berkunjung ke Museum Baginda Aziz Khan, Ya. nanti silakan alamatnya ada di deskripsi video. Ya. Itu di Jalan Alang Laweh Koto. Ya. Ya. Jadi rumah inilah peninggalan dari Baginda Aziz Khan. Betul. Nah, Lebih tepatnya rumah kelahiran Baginda. rumah kelahiran Baginda Betul. Aziz Khan. Ini ciri khas bangunannya seperti rumah gadang ya teman-teman. Nah, ini bangku-bangku. Jadi ini adalah rumah kelahiran Baginda Aziz Khan. Layout replika perabotan museum rumah kelahiran Baginda Aziz Khan. Ini pintu masuk tadi di sini. Nah, ini ada kamar ya atau bilik Baginda Aziz Khan. Ini ruang tamu. Ini ruang tamu di dalam. Ini ada kamar kedua. Nah, ini ada kamar mandi. Ini ada tangga ke bawah juga. Jadi yang pertama kita lihat ini ada kamar masa kecil Baginda Aziz Khan. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, jadi Baginda Aziz Khan waktu masih kecilnya tidur di sini bersama orang tuanya teman-teman. Ada juga jalan lemarinya. Jadi di sini replikanya tempat tidur orang tuanya, dan di sini tempat tidur Baginda Aziz Khan. Nah, kita masuk ke ruang tengah. Nah, ini ya. Nah, di sini meja dan kursi makan keluarga Baginda Aziz Khan. Foto lama ya. Cengkeh 1946. Kemudian ini juga ada foto Baginda Aziz Khan. Ini yang berdiri ini ya. Kemudian ini juga ya. Tahun 1946 di Baginda Aziz Khan. Adalah piagam yang diberikan kepada almarhum Baginda Aziz Khan. Jadi ini adalah piagam kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Bintang Mahaputra Adi Pradana. Nah, di
diberikan kepada Baginda Aziz Khan almarhum yang merupakan tokoh pejuang dari Sumatera Barat, dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Adalah istri pertama dari Bagindo Aziz Khan yang menikah di Banten tanggal 22 April 1933. Jadi lahirnya di Tasikmalaya 12 Juni 1913. Nah, setelah Bagindo Aziz Khan gugur pada 1947, Artisa tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian ini adalah istri keduanya dari Bagindo Aziz Khan yang bernama Siti Zaura Osman. Nah, ini dia. Maraganti Gasi Wak Gae. Oh, ini Wak Gae nya dari Bagindo Aziz Khan ya, Bagindo Maranti. Mari Wak Gae. Seperti ada pintu ya. Kita terima kasih nih sama siapa? Revan. Bang Revan ya, sudah memberikan informasi ya, seputar sejarah tentang rumah peninggalan pahlawan kita